Hai, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Budairi. Kali ini saya akan membahas mengenai cara agar tetap asyik menjalani PSBB di rumah. Jadi kita bisa menjalani work from home atau bekerja dari rumah dengan asyik. Mulai besok, Wali Kota Semarang, Pak Hendi, akan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut PKM dengan nama Jogo Tonggo, menjaga tetangga, untuk menggantikan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kami sudah menyiapkan rencana jika skenario PSBB ditetapkan di Semarang. Sebetulnya, diterapkan PSBB atau tidak, pengaruhnya tidak seberapa bagi kami. Jauh hari ketika pemerintah menganjurkan social distancing, kami sudah membatasi diri untuk melakukan kontak fisik ataupun berkumpul dengan warga. Terlebih lagi saat kantor memutuskan work from home. Kami keluar hanya untuk beli buah, sayur, atau bahan makanan lainnya. Itu pun dilakukan 3 hari sekali. Kadang malah lebih dari itu. Jika dihitung, kami sudah melakukan isolasi diri di rumah kurang lebih hampir 2 bulan. Untuk itu, kami menemukan tips yang menurut kami asyik dilakukan jika skenario PSBB dilakukan di Semarang. Tapi sepertinya tidak. Pak Hendi hanya melakukan PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat. Tips yang kami kumpulkan berdasarkan pengalaman kami antara lain adalah: yang pertama, cari langganan supplier sayur yang bisa ngirim sampai rumah. Kebetulan kami berlangganan penjual sayur dari Bandungan, Kabupaten Semarang, tetangga kabupaten. Saya tinggalnya di kota Madya Semarang, sedangkan penjual sayurnya di Kabupaten Bandungan, di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Sayur itu dengan kualitas yang sangat bagus. Sebenarnya sayur itu diekspor ke luar negeri pada hari-hari biasa. Namun karena ada wabah COVID-19, membuat hal itu tidak dapat dilakukan lagi, sehingga sayur itu dijual ke Semarang. Kita bisa mendapat pengiriman langsung ke rumah hanya dengan memesan minimal 50.000. Jadi nggak usah keluar rumah, sayur sudah diantar ke rumah dengan minimal pemesanan 50.000 saja. Murah bukan? Kedua, bagi tugas. Kami tidaklah memiliki asisten rumah tangga. Oleh sebab itu, pekerjaan rumah harus dibagi seadil-adilnya agar tidak timbul kecemburuan sosial di dalam keluarga. Tujuan lain pembagian tugas ini adalah untuk mengalihkan perhatian agar kami tidak jenuh melakukan aktivitas itu saja di rumah. Jadi, ketika pekerjaan di rumah lumayan banyak, kita bisa membagi dengan istri, dengan anak-anak, agar mereka tidak jenuh melakukan kegiatan di rumah saja sepanjang hari. Tips yang ketiga, kreasi makanan sehat. Kami tidaklah nyetok makanan pabrikan selama menjalani WFH, termasuk mie instan, sarden, susu, dan roti. Tidak ada stok sama sekali. Stok kami di kulkas berupa buah dan sayur segar. Bahan makanan lain yang kami miliki berupa umbi-umbian dan beberapa protein nabati. Sedangkan bahan minuman yang kami miliki berupa rempah-rempah seperti biji pala, bunga lawang, kapulaga, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Bahan makanan yang kami miliki itu ternyata bisa digunakan untuk mengusir jenuh dengan cara mengolahnya menjadi makanan yang sehat agar imunitas tetap terjaga. Jadi ketika kita jenuh, kita membuat resep makanan, kemudian dieksekusi bareng-bareng untuk menghilangkan kejenuhan itu. Enak bukan? Asyik. Keempat, tip berikut ini adalah
yang umum dilakukan yaitu menghadirkan hiburan. Aktivitas seharian di rumah saja memang menjenuhkan. Seringkali kita membutuhkan hiburan untuk membuat otak kembali rileks. Cara orang menghibur diri tentu berbeda-beda. Aku tentu saja berbeda dengan istriku, juga dengan anak-anakku. Namun kami biasanya memilih menghibur diri dengan cara menonton. Kami berlangganan Netflix untuk memenuhi kebutuhan nonton, di samping melahap konten-konten asyik di YouTube. Sikai biasanya menonton YouTube kartun-kartun yang gratis-gratis itu, dia sudah sangat senang. Sedangkan Ai biasanya nonton drama Korea. Sedangkan aku biasanya nonton film-film Bollywood, film-film India. Kita memiliki kesukaan masing-masing, tapi tetap ceria, tetap bersama-sama, saling menguatkan, dan saling berbagi bahagia. Tips kelima, berjemur dan berolahraga. Kekurangan vitamin D bisa membuat kita merasakan sakit kepala yang hebat. Dengan berjemur, kebutuhan vitamin D dapat dipenuhi. Apalagi bagi orang yang asupan makanan sayur dan buahnya sangat kurang. Sedangkan olahraga ringan berfungsi untuk melancarkan peredaran darah agar tidak terjadi penyumbatan akibat terlalu lama rebahan. Paling tidak, melakukan peregangan sambil berjemur sudah bagus kok. Olahraga yang ringan bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki di halaman rumah sambil berjemur. Nggak perlu olahraga yang berat-berat. Tips ke-6, beribadah yang rajin. Kekuatan spiritual akan sangat efektif membantu kita untuk melewati masa-masa sulit seperti ini. Ketika kita sudah tidak lagi tahu kapan wabah ini akan berakhir, kita masih bisa menaruh harapan pada Allah melalui laku spiritual dengan penuh perasaan, bukan sebatas ritual belaka. Tips ke-7, bertukar kabar dengan sanak saudara dan kolega. Kita dapat memanfaatkan gawai untuk mengetahui dunia luar melalui sanak saudara dan kolega yang ada di jauh sana. Melalui panggilan video call dengan mereka, kita bisa mengintip dunia luar dengan sedikit untuk mengobati kejenuhan kita. Melalui panggilan itu juga kita saling bercengkrama, menguatkan, berbagi rasa, dan lain sebagainya untuk mengobati kerinduan kita berkumpul bersama dengan mereka. Semoga tips yang kami berikan dapat bermanfaat untuk menjalani WFH atau PSBB yang diterapkan di kota masing-masing. Semoga kita tetap sehat dan badai COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih telah mendengarkan channel kami. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Terima kasih.